Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Amma ba'du, fa ya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali melakukan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim dan muslimah, yaitu berthalabul ilmi, menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa di kajian yang pertama ini kita akan membahas fikih dari kitab Sahih Fiqhis Sunnah wa Adillatihi wa Tawdihi Madhabil A'immati dari bab yang pertama. Kemarin kita telah sampai di adab ataupun ketentuan-ketentuan di sholat malam nomor 13 ya. Yang ke-13 ya, apabila sudah mulai malas kemudian ngantuk ya, ketika sholat nunutan pas sholat, maka hendaklah dianjurkan berhentikan sholat kemudian tidur dulu. Nah, kalau sudah semangat baru lanjutkan sholat. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya yang berkaitan dengan qiyamul lail atau salat malam adalah tartilul qiraati wa tahsinus sauti biha. Mentartilkan bacaan dan mentahsin ya, membaguskan suara dengan bacaan Al-Qur'an. Ya, ditartil. Nah, ini jelas ya, ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah oleh kalian ya, ini perintah kepada Rasulullah SAW, Al-Qur'an dengan tartil. Kemudian ada hadis ya, yang mensifati ya, bacaannya Rasul ketika sholat malam, yaitu dari istrinya Rasulullah SAW, yaitu Hafsah ya, bintu Umar ibn al-Khattab. Beliau berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Hafsah, yaqra'u bis surati fayurattiluha hatta takuna atwala minha. Jadi sifat qiraahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika qiyamul lail yaitu membaca surat kemudian ditartilkan ya, sampai-sampai bacaan Al-Qur'annya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya, di dalam salat malam atwala minha ya, lebih panjang daripada surat di luar salat. Misalnya gini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat pendek misalnya At-Tariq lah gitu. Sabar ayat At-Tariq teh 8 ya. Pami di awas dina salat malam itu bisa lebih panjang daripada surat Al-A'la gitu. Saking tartilnya bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salat malam. Ini kata Hafsah radhiyallahu anha. Kemudian hadis yang lain yang mensifati qiraahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam
ya, dari sahabat Ya'la ibnu Mamlak bahwasanya beliau sa'ala Umma Salamata, bertanya kepada Ummu Salamah tentang bacaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallu alaihi. Kumaha kamari saudari? Sallu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tentang sholatnya. Kemudian fana'atat qira'atahu, kemudian Ummu Salamah ini memberikan sifat, ya, memberitahukan sifat bacaannya Rasulullah SAW. Fa idza hiya tan'atu qira'atuhu mufassiratan harfan. Jadi mensifati dengan bacaan tafsir per kata gitu. Ya, tafsir per kata maksudnya pelan, bismillahirrahmanirrahim sampai ya beres bacaan secara taltil. Wal muradu husnut tartil wat tilawah. Yang dimaksud di sini adalah bagusnya dalam membaca Al-Qur'an dan mentilawahinya. Kemudian kata para ulama, wa an Qatadah qala su'ila Anasun, ditanya Anas radhiyallahu anhu, kaifa kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Anas, bagaimana bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat? Faqala, kata Anas ibnu Malik, kanat maddan, bacaannya itu sangat panjang, dipanjangkan. Summa qara'a, kemudian Anas bin Malik membaca, ya, mensifati dengan bacaan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muddu bismillah, memanjangkan kalimat bismillah. Bismillah. Wa yamuddur rahman, memanjangkan kalimat ar-rahman. Ar-rahman. Wa yamuddur rahim, dan memanjangkan kalimat ar-rahim. Ar-rahim. Ar-rahmanir rahim. Wal muradu annahu kana yamuddu ma kana fi kalamihi min hurufil maddi wal lini bil qadri al ma'rufi. Jadi memanjangkan sesuai takarannya. Yang panjang ya dipanjangkan, yang pendek ya dipendekkan. Ya, kalau panjangnya mad wajib ya sekitar 4 sampai 6 harokat gitu. Mad jaiz ya boleh 2 sampai 4 harokat. Jadi sesuai dengan tajwidnya, dibaca pelan-pelan. Itu sifat bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat malam. Ya, sholat malam kan biasa taraweh gitu, biasa anu sanesna ali di urang mapan gitu. Kadang wah tereh gitu, 11 rakaat teh saparapat jam beres gitu. Padahal kan sholat malam bisa termasuk sholat malam. Itu wallahu a'lam. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih tentang qiraahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat malam. Wa an Ummi Salamata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuqatti'u qira'atahu ayatan. Kemudian sifat yang lain dalam bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memutus bacaannya ayat per ayat. Kemudian dicontohkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berhenti. Summa yaqif, ya. Kan berhenti. Ar-rahmanir rahim. Summa yaqif, kemudian berhenti. Kemudian wa yustahabbu ayyataghanna bil Qur'an. Tadi sifat bacaan Nabi SAW ditahsin ya sedemikian rupa sesuai dengan tajwid, sesuai dengan hukum-hukum tajwid, kemudian memutus ayat per ayat. Kemudian dalam bacaan Al-Qur'an kata para ulama, yustahabbu ayyataghanna bil Qur'an, disunnahkan untuk bernyanyi dengan Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an. Maksudnya ya membaguskan bacaan Al-Qur'an dengan suaranya, ya tidak hanya tajwid dan tahsinnya saja, tapi suaranya. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an."
bukan termasuk golongan kami yang tidak ya membaca Al-Qur'an dengan baik, dengan nada yang bagus. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking menekankannya ya urusan ini, memperbagus suara dalam membaca Al-Qur'an. Ya, anu saya suantena, ya, mangga diulik, gitu ya, diulik ulah isin-isin, ya, dibaca dengan nada yang baik, yang bagus. Banyak Pak nama ayat contoh misalnya Rosyid, Matrud dan sebagainya. Kemudian wa anhu, dan masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin husnas sauti yataghanna bil Qur'an yajharuhu bihi. Allah Subhanahu wa taala ya ma adzina tidak mengizinkan, tidak mendengarkan, ya tidak menyimak kepada sesuatu, ya, atau tidak mengizinkan bagi Nabi SAW untuk memperbagus suaranya kecuali dalam membaca Al-Qur'an dan mengeraskannya. Jadi anu saya bacaan anak tina tahsina, tina tajwidna, atau tina suantena itu disunahkan untuk mengeraskan bacaannya. Ya standar lah, tapi ulah dugi ka ngaganggu kana sanes gitu. Tapi yang penting terdengar dan keras. Nah, disebutkan wa makna yataghanna, yang dimaksud dengan taghanna berdendang dalam bernyanyi, memperbagus, yaitu yuhassinu sautahu, memperbagus suaranya, jahiron dengan keras, mutaron nama ya, dengan cara taronnum. Ibu anu kantos belajar qiraat namanya teh qura nya aya taronnum aya naon Ibu? Aya naon namanya teh nahawan geuning aya naon deui? Aya bayati, terus naon deui Bu? Pak seueur tah haji pakih anu tentang terang masalah qiraat saya. Nah, itu diserahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala tariqit tahazzun, dengan cara apa ya, membuat sedih gitu. Nah, jadi si nadanya teh dalam sholat harus dibikin sedih gitu. Nah, dibikin sedih karena kan di sebelumnya disebutkan ya kita disunahkan untuk menangis di dalam sholat. Bahkan kalau tidak bisa menangis fatabakau, di pura-pura menangis atau dipaksa untuk menangis. Nah, dengan bacaan yang bagus, kemudian dengan nada yang sedih, itu biasanya mancing makmum, mancing anu ngaos Al-Qur'an sendiri untuk menangis. Komo anu terang maknana, apalagi yang tahu dengan maknanya. Mimma lahu ta'thir fi riqitil qalbi, ya, yang mempunyai akar, yang mempunyai efek kepada hati yang lembut. Ya. Tapi ingat bisyartin, dengan cara alla yakhruja an syaratil ada'il mu'tabar inda ahli qiraat. Jangan keluar dari kaidah-kaidah yang mu'tabar dari kalangan ahli qiraat. Artinya tidak keluar dari kaidah-kaidah tajwid. Anu kedah dua harokat ya dua harokat. Anu kedahna genep harokatnya genep harokat. Jangan keluar dari kaidah-kaidah tajwid. Ieu mah nu penting mah cenah ngeunaheun lah bae. Gak apa-apa can ditubruk we dalam kaidah tajwid nu penting mah enakeun. Tapi da saur anu uninga kana kaidah tajwid mah jadi sareuk sakaduna teh gitu. Maca Al-Fatihah disae-sae tapi tajwid tahsina babalatak gitu acak-acakan. Jadi malah kadanguna teh sanes sedih gitu. Malah hawa namanya teh miris karunya. Maka jangan sampai keluar dari kaidah-kaidah tajwid. Wa amat tamtitil qiraah, yang memanjangkan bacaan, wa talhin zaid fiha, ya, dan kemudian ya menambah bacaan, menambah harokat, mimma yakhruju bil kalam an maudhihi faqad kariha jumhur. Yang ditambah-tambah dari kaidah-kaidah tajwid itu dimakruhkan, dibenci oleh para ulama secara banyak, secara keseluruhan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang ke-14, ya, anjuran membaca Al-Qur'an di dalam salat malam, ya, pertama dengan tahsin tajwid, kemudian memanjangkan dari bacaan biasa,
kemudian dengan ayat per ayat, jadi putus ayat per ayat, kemudian dengan suara yang bagus. Pamidina kaidah atanapi dina ilmu tajwid mah aya susunan atanapi martabat qiraat, aya macam-macam qiraah. Ayat tartil, ayat naon ayat tartil, ayat tajrid ya. Ada tartil mah apa namanya dengan tahsin yang tadi disebutkan, kemudian ada juga dengan tajrid, kemudian ada tahqiq, pamit tahqiq mah eta biasana diangge dina belajar ya, ngajarkeun murang kali ya. Perkata alhamdulillah, kemudian ar-rahman, itu dina non susunan qiraat di dalam ilmu tajwid. Wallahu a'lam bishawab.